warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berli Sintama dan NPM 5019082, kelas 5F Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran IPS SD dengan tema Strategi Pembelajaran IPS Kelas Tinggi Semester 2. Baiklah, langsung saja ke materi. Proses pembelajaran siswa kelas tinggi kelas 4, 5, dan 6 di sekolah dasar adalah suatu proses pembelajaran yang dilaksanakan secara logis dan sistematis untuk membelajarkan sehingga penerapannya yaitu meliputi penyelesaian tugas-tugas, menggabungkan, menghubungkan, memisahkan, menyusun, mendesain, mengekspresikan, menafsirkan, memprediksi, dan mengumpulkan data. Karakteristik pembelajaran IPS kelas tinggi di sekolah dasar adalah menuntut tingginya aktivitas siswa, kemampuan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti melakukan proses penyelidikan, melakukan pemecahan masalah, dan sebagainya. Maka guru harus mengarahkan siswa untuk memiliki sikap ilmiah. Hal inilah yang menyebabkan guru IPS itu kaya akan pengalaman dan kemampuan mengajar, serta mampu mengarahkan belajar siswa agar dapat dicapai secara efektif melalui pembelajaran di sekolah dasar. A. Strategi pembelajaran IPS kelas 4 semester 2. Ilmu pengetahuan sosial kelas 4 pada semester 2 membahas mengenai kegiatan ekonomi dan memanfaatkan sumber daya alam, koperasi, dan teknologi produksi. A. Standar kompetensi, mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten atau kota dan provinsi. B. Kompetensi dasar, mengenal pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. C. Indikator 1. Menjelaskan pengertian dan sejarah terbentuknya koperasi. 2. Menjelaskan tujuan koperasi. 3. Menjelaskan lambang koperasi. 4. Menyebutkan prinsip koperasi dan sebagainya. B. Strategi pembelajaran IPS kelas 5 semester 2. Karakteristik anak pada usia kelas 5 SD dapat dilihat dari sisi psikomotor, kognitif, dan sosio-emosional. Dari segi psikomotor, umumnya tinggi dan berat badan berkembang lebih lambat dibandingkan dengan masa sebelumnya. Dari segi kognitif, tidak seperti pada anak pada usia sebelumnya, anak kelas 5 SD umumnya sudah mampu menggunakan operasi mental untuk memecahkan masalah konkret dan mampu mengetahui sebuah objek berdasarkan dimensi. Anak usia ini juga sudah mampu menggunakan bahasa untuk menjelaskan keinginannya dengan lebih jelas dan sudah mampu memahami adanya sebab akibat. Karakteristik lainnya adalah segi sosio-emosional. Pada usia ini, biasanya anak sudah mampu mengolah dan menghasilkan, dan ketika mereka merasa mampu terbentuk self-esteem atau harga diri baginya. Tips untuk mengajar anak kelas 5 SD di antaranya adalah menyampaikan materi yang sebaiknya lebih konkret dan akan lebih baik apabila disertakan dengan alat bantu. Bahkan, contoh sebaiknya dapat diambil dari hal sehari-hari agar anak lebih mudah memahami. Selanjutnya, tidak lupa ajak anak agar dapat melakukan praktik langsung dari materi yang diajarkan. C. Strategi pembelajaran IPS kelas 6 semester 2. Berkaitan dengan pembelajaran IPS di kelas 6, proses pembelajaran masih banyak menghadapi kendala. Hasil belajar yang diperoleh siswa masih belum optimal, serta tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, proses pembelajaran berlangsung monoton, sehingga siswa merasa bosan dan jenuh mengikuti pembelajaran yang diceramahkan oleh guru. Untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti selaku guru di kelas 6 mencoba melakukan perbaikan pembelajaran dengan menggunakan metode yang menghubungkan materi pelajaran dengan situasi nyata, sehingga memotivasi siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan siswa sehari-hari dalam peran mereka sebagai anggota keluarga maupun sebagai warga negara. Metode pembelajaran yang dimaksud yaitu metode pembelajaran konseptual atau Conceptual Teaching and Learning atau CTL. Melalui metode pembelajaran konseptual diharapkan dapat mengoptimalkan hasil belajar IPS sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa,
khususnya pada materi mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan negara tetangga di kelas 6 semester 2. Baiklah, itulah materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.